Hai, saya Montero Nalasana. Kali ini saya akan memperhatikan sebuah topik yang sangat krusial dalam perkembangan dunia pendidikan modern saat ini, yaitu manajemen pendidikan inklusi. Nah, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen pendidikan inklusi secara umum. Konsep ini menggabungkan dua ranah ilmu, yaitu ilmu manajemen dan ilmu pendidikan khusus. Manajemen pendidikan inklusi adalah sebuah proses yang sistematis yang dimulai dari perencanaan, planning, perorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan terhadap seluruh usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi sekolah. Tidak hanya itu, manajemen ini juga mengatur pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia seperti guru dan staf, maupun materi seperti dana dan fasilitas. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan bersama dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah inklusi. Artinya, manajemen di sini berfungsi sebagai roda penggerak agar sekolah mampu memfasilitas anak-anak berkebutuhan khusus ABK untuk belajar berdampingan secara harmonis dengan anak-anak reguler lainnya tanpa adanya sekat pemisah atau diskriminasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian landasan teori sebuah sistem pendidikan yang baik tentu tidak berdiri di ruang hampa. Ia harus memiliki fondasi fisiologis dan payung hukum yang kuat. Di sini kita membaginya menjadi 2 poin besar, yaitu pertama, prinsip dasar pendidikan inklusi. Ada 4 pilar utama yang melandasi pergerakan pendidikan inklusi ini. Setiap anak berhak belajar bersama. Ini adalah hak asasi paling mendasar. Hambatan fisik, mental, atau intelektual tidak boleh menjadi alasan untuk memisahkan anak dari lingkungan sosialnya yang natural. Nah, sekolah harus menjadi tempat di mana semua anak dengan segala kondisinya dapat duduk di ruang kelas yang sama. Menghargai keberagaman, kita harus mengubah cara pandang kita. Perbedaan bukanlah sebuah kelemahan atau masalah yang harus disembunyikan, melainkan sebuah kekayaan warna dan ekosistem belajar. Keberagaman mengajarkan empati sejak dini kepada seluruh siswa. Terus ada akses yang adil. Adil di sini bukan berarti menyamaratakan semua fasilitas, melainkan memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan dan setiap individu. Anak dengan hambatan penglihatan butuh akses buku braille, sedangkan anak dengan kursi roda butuh akses RAM, bidang miring. Dalam partisipasi penuh, pendidikan inklusi tidak hanya sekedar memasukkan anak ke dalam kelas secara fisik, tetapi memastikan mereka terlibat aktif secara sosial dan akademik dalam setiap kegiatan sekolah. Ada regulasi dan kebijakan terkait di Indonesia. Implementasi inklusi di negara kita diberkatkan oleh aturan hukum yang sangat mengikat, di antaranya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009, peraturan ini merupakan tonggak secara yang mengatur spesifik tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Aturan inilah yang mengintegrasikan pemerintah daerah untuk menunjuk sekolah reguler agar siap menyelenggarakan sistem inklusi. Konsep dan peran manajemen pendidikan inklusif. Nah, bagaimana konsep manajemen ini diwujudkan secara nyata? Kita mengenal 4 fungsi manajemen mendasar POC yang diterapkan langsung dalam program inklusi. Nah, ini ada perencanaan program inklusi planning, langkah awal di mana sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan penataan inklusi. Di tahap ini, sekolah melakukan asesmen awal untuk mengetahui berapa jumlah ABK yang akan diterima, jenis hambatan apa yang mereka miliki, dan program adaptasi apa yang perlu disiapkan agar proses belajar dengan lancar. Perorganisasian, sumber daya organisasi, sebuah rencana matang, kita harus memetakan potensi, siapa melakukan apa. Tahap ini meliputi pembagian tugas pengajar, penyediaan guru mendamping khusus (GPK), modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kemampuan anak, hingga pembenahan fasilitas atau sarana prasarana sekolah agar anak ramah disabilitas. Pelaksanaan kegiatan inklusi, actuating. Ini adalah tahap
aksi atau relasi di lapangan. Disinilah proses belajar mengajar interaksi terjadi di kelas. Guru reguler dan GPK berkolaborasi menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensial sehingga anak reguler mampu ABK bisa menyerap materi dengan optimal sesuai kapasitas mereka masing-masing. Evaluasi dan monitoring, manajemen yang baik tidak akan lengkap tanpa adanya pengawasan melalui evaluasi berkala. Kita melihat apakah metode pengajaran sudah efektif, apakah ada kendala sosial antar siswa. Hasil monitoring ini akan menjadi lapor performa manajemen yang digunakan sebagian besar perbaikan untuk semester atau tahun ajaran berikutnya. Di sini ada untuk memastikan roda manajemen inklusi berjalan secara komprehensif, terdapat 4 komponen utama yang wajib dikelola dengan penuh ketelitian. Pertama, itu ada manajemen kesiswaan. Komponen ini mengurus atau penanganan siswa mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang berakomodasi proses identifikasi dan asesmen jenis kebutuhan khusus siswa, penempatan kelas yang tepat, hingga bimbingan konseling berkelanjutan untuk memantau perkembangan psikologis dan sosial anak. Manajemen kurikulum sekolah reguler tidak bisa langsung dipaksakan secara kaku kepada anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi, adaptasi, atau pembuatan program pembelajaran individu PPI. Kurikulum diturunkan tingkat kesulitannya atau diubah metodenya tanpa menghilangkan esensi kompetensi dasar yang ingin dicapai. Manajemen tenaga pendidikan adalah ujung tombak kesuksesan inklusi. Komponen ini mengatur pembagian kerja antara guru kelas atau guru mata pelajaran dengan guru pendamping khusus GPK. Selain itu, manajemen ini juga bertanggung jawab ada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan khusus mengenai cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Manajemen sarana dan prasarana lingkungan fisik sekolah harus dibuat seaksesibel mungkin. Accessible improvement. Hal ini mencakup pembuatan bidang miring untuk kursi roda, ramp, ubin pemandu, untuk siswa tunanetra, toilet ramah disabilitas, hingga penyediaan alat bantu belajar khusus seperti komputer dengan perangkat lunak, baca layar, atau alat peraga manipulasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam praktiknya di lapangan penerapan manajemen inklusi ini menghadapi dinamika hambatan yang cukup pelik. Namun di setiap tantangan selalu ada jalan keluar yang bisa diupayakan. Hambatan dan tantangan di lapangan strategi ini berupa kurangnya guru pendamping khusus GPK. Banyak sekolah inklusi yang belum memiliki GPK yang berlatar belakang pendidikan luar biasa PLB, sehingga guru reguler merasa kewalahan. Pelatihan rutin guru reguler sekolah dapat menyiasatkan dengan memberikan pelatihan, workshop, dan pembekalan berkala kepada guru-guru reguler mengenai dasar-dasar pedagogi anak berkebutuhan khusus agar mereka memiliki keterampilan dasar penanganan ABK. Stigma negatif masyarakat, masih kuatnya stereotip atau pandangan skepsis dari orang tua, murid reguler maupun lingkungan sekitar yang menganggap kehadiran ABK dapat menurunkan kualitas atau mengganggu kenyamanan belajar di kelas. Kampanye kesadaran inklusi sekolah harus aktif mengedukasi ekosistemnya melalui sosialisasi, seminar orang tua, dan program-program parenting untuk menanamkan pemahaman bahwa inklusi adalah menumput rasa kemanusiaan dan empati.